Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Risma Alfiani. Saya siswa dari SMA Negeri 5 Selayar yang saat ini menduduki kelas 12 IPA. Di sini saya menggabungkan beberapa video dari berbagai sumber di internet tentang sifat koligatif larutan. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas praktek kimia saya. Nah, apa itu sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan itu merupakan sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Nah, sebelum kita masuk ke inti dari sifat koligatif larutan, baik untuk penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, maupun kenaikan titik didih, ada hal yang perlu kita pelajari terlebih dahulu. Ini adalah dasarnya, kita akan mengenal istilah molalitas, atau yang disimbolkan dengan M kecil. Kalau dulu, kelas 10-11 itu kita mengenal molaritas menggunakan R, yang simbolnya M besar. Sekarang di kelas 12 untuk sifat koligatif larutan kita menggunakan L, molalitas atau M kecil. Apa itu molalitas? Molalitas atau kemolalan itu menyatakan jumlah mol atau NZ terlarut dalam 1 kg atau 1000 gram dari pelarut. Ada rumus yang harus kita ketahui. Jadi M itu sama dengan N per P. Jadi molal sama dengan mol per berat pelarutnya ya. Tapi di sini nanti dalam kilo, atau jadi mol itu karena bisa dijabarkan menjadi massa per mr, jadi dia bisa saja M sama dengan massa per mr kali 1 per P. Nah, ini untuk pelarut yang satuannya kilogram, karena nanti kalau dia satuannya gram, kita tinggal rubah saja, sesuaikan rumusnya, tidak ada masalah. Nah, dengan M itu molalitas, massa itu ya massanya zat terlarut, tapi N di sini adalah jumlah mol, kemudian P adalah massa pelarut tapi dalam satuan kilogram. Nah, jika massa pelarutnya dinyatakan dalam gram, tidak usah bingung, nanti kita akan menggunakan rumus molal sama dengan mol dikali 1000 per P. Atau nanti kalau molnya belum diketahui, berarti kita jabar rumus saja, berarti M sama dengan massa per mr dikali 1000 per P. Jadi nanti tinggal disesuaikan saja kapan menggunakan rumus yang atas, kapan menggunakan rumus yang bawah. Kemudian dasar yang kedua ada istilah fraksi mol, dia disimbolkan dengan X. Apa itu fraksi mol? Fraksi mol di sini menyatakan perbandingan jumlah mol zat terlarut atau pelarut terhadap jumlah mol larutan atau mol total. Jadi misal di sini jika jumlah mol dari pelarut itu disimbolkan dengan Na, kemudian jumlah mol zat terlarut itu disimbolkan dengan Np, maka fraksi molnya seperti ini. Jadi kalau ditanyakan Xa, berarti nanti yang atas di sini adalah Na. Tapi kalau ditanyakan XB, berarti yang atas di sini adalah NB. Kalau yang bawah tetap di sini adalah total, jadi Na plus NB, di sini juga Na plus NB. Nah, jumlah fraksi mol pelarut dan zat terlarut itu selalu 1. Artinya nanti nilai fraksi mol tidak mungkin lebih dari 1. Karena Xa tambah Xb itu sama dengan 1. Di sini dia tidak ada satuan ya, karena kan yang atas satuannya mol, yang bawah juga mol. Coret-coret, dia tidak akan punya satuan. Nah, sekarang kita akan masuk ke 4 perhitungan inti dari sifat koligatif larutan. Tadi ada penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Nah, sebelumnya untuk bisa mengerjakan soal mengenai 4 hal ini, saya akan membahas terlebih dahulu bagaimana cara membedakan antara larutan elektrolit dan non-elektrolit secara singkat saja. Yang pertama untuk larutan non-elektrolit. Nah, untuk larutan non-elektrolit, di dalam rumus senyawanya itu akan ada unsur C, H, dan O, kecuali untuk gugus COOH. Gugus COOH di sini ada beberapa, misal yang sering dikeluarkan adalah CH3COOH, HCOOH, dan lain-lain. Jadi di contoh 2 senyawa ini kan punya gugus COOH, COOH. Jadi nanti dia termasuk ke dalam elektrolit ya. Nah, contoh senyawa-senyawa yang termasuk ke dalam non-elektrolit, yang pertama ada C6H12O6, ada glukosa. Di sini ada unsur C, ada H, ada O, sehingga dia non-elektrolit. Yang kedua ada gula, C12H22O11, ada C, H, dan O juga. Dia non-elektrolit juga. Kemudian ada urea. Urea di sini ada unsur C, O, N,
dan H. Walaupun ada N, asal C, H, dan O-nya itu ada di dalam rumus nyawa tersebut, itu termasuk non-elektrolit. Kemudian yang berikutnya ada C2H5OH, ada C, ada H, ada O juga. Dia adalah etanol atau alkohol. Nah, bagaimana dengan elektrolit? Tidak usah dihafalkan untuk elektrolit karena ada banyak sekali. Intinya kalau kita bisa mengidentifikasi non-elektrolit, yang lainnya berarti elektrolit seperti itu. Yang termasuk ke dalam elektrolit itu ada asam lemah, asam kuat, basa lemah, garam, dan sebagainya. Jadi ada sangat banyak. Nanti di dalam sifat koligatif larutan, untuk larutan elektrolit kita akan mengenal istilah faktor Van Hoff yang disimbolkan dengan I. I di sini rumusnya adalah 1 ditambah N-1 alfa. N di sini adalah jumlah ionnya, sedangkan alfa itu adalah nilai dari derajat ionisasi. Nah, contoh penentuan jumlah ion, jadi di sini saya punya beberapa. Ada KBr. Mudah saja, KBr di sini kan ada unsur K dan ada unsur Br. Jumlahnya kan masing-masing 1, totalnya 2, sehingga jumlah ionnya 2. Al F3, ada Al jumlahnya 1, ada F jumlahnya 3, berarti totalnya 4. Bagaimana dengan 3 contoh yang terakhir? Ada Na2SO4. Hati-hati di sini. Di sini ada Na jumlahnya 2. Nah, tapi di sini ternyata jumlah ionnya hanya 3. Ingat, untuk ion poliatomik, dalam hal ini kalau ada unsur diikuti dengan O, dia artinya satu kesatuan. Di sini kan ada S diikuti O, berarti SO4 di sini adalah satu kesatuan, kita hitung dia 1. Berarti ada Na jumlahnya 2, SO4 1, totalnya 3. CaCO3, di sini ada unsur C diikuti O, berarti CO3 di sini satu kesatuan, dia adalah ion poliatomik, berarti Ca-nya 1, CO3-nya 1, totalnya 2. Kemudian ada Ba3PO4 2, Ba-nya ada 3, kemudian PO4 ini satu kesatuannya jumlahnya 2, berarti totalnya adalah 5. Jadi seperti itu caranya. Pertama adalah penurunan tekanan uap. Untuk non-elektrolit nanti rumus delta P adalah X terlarut dikali dengan P0. P itu X pelarut dikali dengan P0. Kalau elektrolit nanti delta P X terlarut kali P0 kali I. Bedanya hanya ada di sini nih. Kalau elektrolit nanti masih harus dikalikan dengan faktor Van Hoff-nya atau I-nya. Nah, dengan P itu adalah tekanan uap larutannya, kalau P0 itu adalah tekanan uap larut murni, X terlarut berarti fraksi mol Z terlarut, X pelarut adalah fraksi mol dari pelarutnya, I adalah faktor Van Hoff. Nah, selisih antara tekanan uap larut dengan tekanan uap larutan nanti akan disebut dengan penurunan tekanan uap atau delta P. Atau kalau ditulis dengan rumus, delta P itu sama dengan P0 dikurangi dengan P. Contoh soalnya, glukosa dengan MR 180 mol sebanyak 36 gram dilarutkan dalam 500 gram air yang MR-nya 18 pada suhu 25 derajat Celcius. Bila tekanan uap air jenuh pada suhu tersebut adalah 23,76 mmHg, berapa penurunan tekanan uapnya? Di sini yang ditanyakan adalah penurunan tekanan uap. Ada kata-kata penurunan, berarti yang ditanyakan adalah delta P. Tapi kita harus bisa mengidentifikasi dalam suatu soal itu apakah dia elektrolit atau non-elektrolit. Di sini zat terlarutnya adalah glukosa. Glukosa itu non-elektrolit, sehingga kita cukup menggunakan rumus delta P sama dengan X terlarut dikali dengan P0. Saya tulis Ne ya, non-elektrolit. Nah, X terlarutnya berarti fraksi mol dari glukosa. Belum ada nilainya, kita jabarkan rumus. Berarti delta P itu adalah mol glukosa per mol glukosa ditambah mol air dikali dengan P0. Ternyata molnya pun belum ada di data, sehingga kita jabarkan saja agar langsung menghitungnya. Berarti massa per mR glukosa per massa per mR glukosa ditambah massa per mR air dikali dengan P0. Massa glukosa sudah ada 36, mR-nya sudah ada 180, massa air sudah ada 500, mR air sudah ada 18, P0-nya ini ya 23,76. Tinggal dimasukkan saja 36 per 180 per 36 per 180 ditambah 500 per 18 dikali 23,76, berarti 0,2 per 0,2 tambah 27,7 kali 23,76 itu 0,2 per 27,9 dikali 23,76, hasilnya adalah 0,17 mmHg, sehingga soal ini jawabannya adalah pilihan yang B.
Kemudian sifat yang kedua dan ketiga, yaitu kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Titik didih atau yang disimbolkan dengan TB adalah temperatur atau suhu saat tekanan uap zat cair sama dengan tekanan udara luar. Atau titik didih itu adalah suhu saat zat cair mulai mendidih. Oke, berikutnya titik beku atau yang disimbolkan dengan TF. Titik beku adalah temperatur atau suhu saat tekanan uap zat padat sama dengan tekanan uap zat cair. Atau titik beku adalah suhu saat zat cair mulai membeku. Oke, sekarang kita lanjut membandingkan titik didih dan titik beku pelarut dengan titik didih dan titik beku larutan. Misal di sini ada pelarut ya. Pelarut memiliki titik didih yang disimbolkan dengan TB0 dan juga memiliki titik beku yang disimbolkan dengan TF0. Kemudian, apabila ke dalam pelarut ini ditambahkan zat terlarut, maka akan berubah menjadi seperti ini, atau yang disebut juga dengan larutan. Tentunya, larutan juga memiliki titik didih yang disimbolkan dengan TB dan titik beku yang disimbolkan dengan TF. Oke, kemudian apakah titik didih pelarut murni sama dengan titik didih larutan? Nah, ternyata adanya zat terlarut dalam larutan membuat pelarut lebih sukar mendidih dibandingkan dengan pelarut murni. Artinya, butuh suhu yang lebih tinggi untuk mendidihkan larutan. Berarti, titik didih larutan lebih besar daripada titik didih pelarut. Selain itu, adanya zat terlarut di dalam larutan membuat pelarut lebih sukar membeku. Artinya, butuh suhu yang lebih rendah untuk membekukan larutan. Atau bisa dibilang, titik beku larutan itu lebih kecil dibanding titik beku pelarut. Nah, kemudian ingat, larutan ini kan terbagi menjadi 3 jenis. Ada larutan non-elektrolit, contohnya adalah larutan urea. Ada larutan elektrolit lemah, contohnya adalah larutan asam cuka atau CH3COOH. Dan ada larutan elektrolit kuat, contohnya adalah larutan NaCl. Nah, ternyata dengan konsentrasi yang sama, misal ureanya 0,1 m, asam cukanya juga 0,1 m, NaCl-nya juga 0,1 m, si larutan non-elektrolit itu lebih mudah mendidih atau titik didihnya lebih rendah dibandingkan dengan titik didih larutan elektrolit lemah. Begitupun dengan larutan elektrolit lemah, lebih rendah dibandingkan dengan larutan elektrolit kuat. Kenapa? Nah, ingat, sifat koligatif larutan hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel. Nah, si larutan elektrolit kuat ini, karena dia terionisasi sempurna, maka jumlah partikelnya itu lebih banyak dibandingkan dengan larutan elektrolit lemah yang hanya terionisasi sebagian dan lebih banyak dari larutan non-elektrolit yang tidak terionisasi atau hanya berubah menjadi molekul-molekulnya. Oke, kemudian untuk titik beku berarti kebalikannya ya. Si larutan non-elektrolit itu memiliki titik beku yang lebih tinggi dibandingkan dengan larutan elektrolit lemah. Kemudian lebih tinggi juga dibandingkan dengan larutan elektrolit kuat. Jangan lupa, dari ketiga jenis larutan ini, si pelarutlah yang memiliki titik didih paling kecil atau paling rendah. Dan si pelarutlah yang memiliki titik beku atau TF0 yang paling besar dibandingkan dengan ketiga larutan ini. Sekarang kita akan melihat perbedaan titik didih dan titik beku pelarut dan larutan pada diagram fase atau kurva PT pelarut dan larutan. Ini diagram fasenya. Garis horizontal ini menunjukkan suhu semakin ke kanan semakin besar. Kemudian yang vertikal menunjukkan nilai tekanan, semakin ke atas berarti semakin besar. Kemudian di sini adalah area fase padat. Di sini fase cair. Kemudian di sini fase gas. Nah, garis ini pada suhu dan tekanan tertentu merupakan peralihan dari fase padat menjadi fase gas. Kemudian garis yang ini pada suhu dan tekanan tertentu juga merupakan peralihan dari fase padat berubah menjadi fase cair atau mencair ya. Kemudian garis ini merupakan peralihan dari fase cair menjadi fase gas.
Nah, ini kurva yang kita buat untuk pelarut dulu ya. Langsung saja kita contohkan pelarutnya adalah air. Nah, ingat air mendidih apabila tekanan uapnya sama dengan tekanan udara luar, yaitu 1 atm. Jadi, kita misalkan 1 atm-nya di sini. Nah, kemudian titik atau suhu saat air mulai mendidih, berarti di sini ya. Atau disimbolkan dengan TB0. Karena pelarutnya air, berarti titik didihnya atau TB0-nya adalah 100 derajat Celcius. Kemudian suhu pada saat air mulai membeku. Membeku berarti berubah dari fase cair menjadi padat ya. Berarti titiknya di sini. Simbolnya adalah TF0. Nah, untuk air berarti TF0 atau titik bekunya adalah 0 derajat Celcius. Kemudian, apabila ke dalam pelarut atau air ditambahkan zat terlarut, maka kurvanya ini akan berubah menjadi seperti ini. Jadi, yang merah ini adalah kurvanya larutan ya. Perhatikan apa perbedaannya. Nah, pada tekanan yang sama, ternyata larutan memiliki titik didih yang lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan dengan titik didih pelarut atau air. Titiknya di sini disimbolkan dengan TB untuk larutan ya. Selain itu, titik bekunya juga ternyata lebih rendah dibandingkan dengan titik beku si pelarut atau air. Suhu atau titik bekunya di sini ya. Dari kurva ini sudah jelas ya bahwa larutan mengalami kenaikan titik didih dari pelarutnya sebanyak delta TB. Dan si larutan mengalami penurunan titik beku sebanyak delta TF. Untuk mencari berapa kenaikan titik didihnya, berarti langsung saja kita kurangkan titik didih yang lebih besar yaitu TB, titik didihnya si larutan ya, dikurang dengan titik didihnya si pelarut atau TB0. Nah, kalau misal yang ditanya adalah titik didih larutan dan kenaikannya diketahui, berarti rumusnya menjadi TB0 ditambah delta TB atau kenaikannya. Nah, kemudian untuk penurunan titik beku atau delta TF, bisa kita cari dengan mengurangkan titik beku yang lebih besar, berarti si TF0 ya. TF0 dikurang dengan TF atau titik bekunya si larutan. Kalau titik beku larutannya yang ditanya atau TF-nya yang ditanya, maka TF0 dikurang penurunannya atau delta TF. Selain menggunakan persamaan ini, kita juga bisa menggunakan persamaan yang lain untuk mencari delta TB dan delta TF. Kita buat poin yang keempat, kenaikan titik didih atau delta TB dan penurunan titik beku atau delta TF. Untuk larutan non-elektrolit, persamaan kenaikan titik didihnya adalah delta TB sama dengan KB dikali M. Untuk persamaan penurunan titik bekunya adalah delta TF sama dengan KF dikali M. Sedangkan untuk larutan elektrolit, persamaan kenaikan titik didihnya adalah delta TB sama dengan KB dikali M dikali I, dan untuk persamaan penurunan titik bekunya adalah delta TF sama dengan KF dikali M dikali I. Jadi ini persamaan untuk larutan non-elektrolit dan ini persamaan untuk larutan elektrolit. Delta TB adalah kenaikan titik didih, delta TF adalah penurunan titik beku, kemudian KB adalah tetapan kenaikan titik didih, KF tetapan penurunan titik beku. Nah, untuk nilai KB dan KF ini biasanya diketahui di soal ya. Dan untuk setiap jenis pelarut itu berbeda nilai KB dan KF-nya. Kemudian M adalah salah satu satuan konsentrasi yaitu molalitas. Untuk mencari molalitas kita bisa menggunakan persamaan M sama dengan massa terlarut atau gram T dibagi dengan MR terlarut dikali dengan 1000 per massa pelarut atau gramnya pelarut. Kemudian I adalah faktor Van Hoff. Di video sebelumnya sudah dijelaskan ya. Untuk mencari I kita bisa menggunakan rumus 1 ditambah N kurang 1 kali alfa. Ingat,
Untuk larutan elektrolit kuat, I sama dengan N atau jumlah ionnya. Soal yang pertama, hitunglah titik beku larutan yang dibuat dengan mencampurkan 6,2 gram etilen glikol dalam 100 gram air. Nah, kita tentukan penurunan titik bekunya terlebih dahulu, di mana untuk soal ini, pelarutnya adalah air dan zat terlarutnya adalah etilen glikol yang merupakan zat non-elektrolit. Sehingga persamaan yang kita gunakan adalah penurunan titik beku atau delta TF sama dengan tetapan penurunan titik beku molal yang dilambangkan dengan Kf dikali dengan massa zat terlarut dibagi massa molekul relatifnya dikali 1000 dibagi massa pelarut dalam satuan gram. Nah, langsung saja kita substitusikan semua data yang ada sehingga penurunan titik beku atau delta TF sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal dikali 6,2 gram dibagi 62 gram per mol dikali 1000 dibagi 100 kg pangkat min 1. Hasilnya adalah 1,86 derajat Celcius. Berikutnya diingat bahwa titik beku larutan sama dengan titik beku pelarut murni dikurangi dengan penurunan titik bekunya. Untuk penurunan titik beku atau delta TF-nya sudah kita hitung, dan untuk titik beku air sebagai pelarut murni yang dilambangkan dengan TF0 sudah diketahui di soal, yaitu 0 derajat Celcius. Maka jika kita substitusikan, titik beku larutan atau TF sama dengan 0 derajat Celcius dikurangi 1,86 derajat Celcius. Hasilnya adalah minus 1,86 derajat Celcius. Kemudian contoh soal yang kedua. Glukosa atau C6H12O6 yang masanya 18 gram dilarutkan ke dalam 200 ml air. Berapa titik didih dan titik beku yang terbentuk jika diketahui Kb air adalah 0,52 derajat Celcius per molal dan Kf air adalah 1,86 derajat Celcius per molar. Diketahui ARC sama dengan 12, H sama dengan 1, dan O sama dengan 16. Kita buat yang diketahuinya dulu. Di sini diketahui massa glukosa yaitu 18 gram. Glukosa adalah zat terlarut, berarti gram T-nya sama dengan 18 gram. Kemudian dilarutkan ke dalam 200 ml air. Berarti bisa kita ketahui gram pelarutnya. Di sini yang diketahui adalah volumenya ya. Ingat massa jenis air adalah 1, berarti volumenya sama dengan massanya, yaitu 200 gram. Kb air diketahui 0,52. Kemudian Kf air adalah 1,86 derajat Celcius per molal. Nah, AR ini untuk mencari MR dari zat terlarutnya yaitu C6H12O6. Kita cari MR-nya ya. C-nya ada 6, berarti 6 dikali 12, ditambah hanya ada 12, berarti 12 dikali AR-nya si H, yaitu 1, ditambah O-nya ada 6, berarti 6 dikali 16. Nah, ini kalau kita hitung, MR dari glukosa atau C6H12O6 adalah 180. Kemudian yang ditanya adalah titik didih atau TB, dan titik beku atau TF dari larutan glukosa. Untuk mencari titik didih, berarti kita harus mencari nilai dari kenaikan titik didihnya dulu. Karena larutan glukosa ini merupakan larutan non-elektrolit, berarti persamaan yang kita gunakan adalah delta TB sama dengan KB dikali M. Kita masukkan datanya. Delta TB sama dengan KB diketahui yaitu 0,52. Di sini 52 ya. Dikali M, ingat M ini adalah molalitas. Bisa kita cari dengan menggunakan rumus gram zat terlarut yaitu 18 dibagi dengan MR zat terlarut yaitu 180 dikali dengan 1000 per gramnya si pelarut yaitu 200 gram.
Tinggal kita hitung, ini nolnya bisa kita coret 2 di atas, 2 di bawah, kemudian 1 lagi di atas, 1 lagi di bawah, 18 dengan 18, jadi sisa 0,52 per 2, atau sama dengan 0,26 derajat Celcius. Nah, ini baru kenaikannya ya. Berarti titik didihnya atau TB-nya, ingat rumusnya adalah TB0 atau titik didihnya pelarut ditambah dengan kenaikannya atau delta TB-nya. Nah, sama dengan karena pelarutnya adalah air, berarti TB0-nya adalah 100. Jadi 100 ditambah 0,26 atau sama dengan 100,26 derajat Celcius. Berikutnya kita akan mencari titik beku atau TF. Nah, untuk mencari titik beku, kita harus cari dulu nilai dari penurunan titik bekunya. Karena larutannya larutan non-elektrolit, berarti delta TF sama dengan KF dikali M. Kita masukkan datanya, KF-nya adalah 1,86, kemudian M-nya sama dengan yang ini ya. Tadi kita sudah cari, hasilnya adalah 1/2, berarti langsung aja kita kalikan dengan 1/2. 1,86 dikali 1/2 sama dengan 0,93 derajat Celcius. Lalu kita bisa cari TF atau titik bekunya. Ingat, TF ini rumusnya adalah TF0 dikurang delta TF. Karena pelarutnya adalah air, berarti TF0-nya adalah 0, berarti 0 dikurang 0,93 atau sama dengan minus 0,93 derajat Celcius. Jadi titik didihnya adalah 100,26 derajat Celcius dan titik bekunya adalah minus 0,93 derajat Celcius. Kemudian sifat yang keempat yaitu tekanan osmotik. Untuk non-elektrolit, P sama dengan MRT. Untuk elektrolit, P sama dengan MRTI. Contohnya, pada suhu 27 derajat Celcius, sukrosa C12C22O11 dengan MR 342 sebanyak 17,1 gram dilarutkan dalam air hingga volumenya 500 ml. Jika R adalah 0,082, tekanan osmotik larutan yang terjadi sebesar berapa? Di situ ada sukrosa, ada unsur C, H, dan O, berarti dia jelas non-elektrolit. Mencari P, rumusnya adalah MRT. M molaritasnya belum ada karena di sini volumenya dalam mililiter, berarti saya coba rumus P sama dengan massa per mR kali 1000 per volume kali R kali T. Berarti 17,1 per 342 kali 1000 per 500 kali 0,082. Suhunya di sini adalah 27 derajat Celcius. Saya rubah ke Kelvin, berarti saya tambah 273. Berarti 0,1 kali 0,082 kali 300, hasilnya adalah 2,4 atm. Jawabannya adalah yang B. Akhir di sini adalah penerapan sifat koligatif larutan. Jadi kan ada 4 ya, penurunan tekanan uap, kemudian ada kenaikan titik didih, ada tekanan osmotik, dan ada penurunan titik beku. Ini silahkan dihafalkan. Jadi untuk penurunan tekanan uap di sini ada tingginya kadar garam di laut mati. Biasanya kata kuncinya di laut mati ini. Kemudian ada pembuatan kolam renang apung, kemudian ada mendapatkan benzina murni. Kalau penerapan kenaikan titik didih ada penyulingan minyak bumi, penyulingan gula. Jadi penyulingan itu adalah kenaikan titik didih. Kemudian menambahkan bumbu setelah air mendidih saat memasak. Kemudian menambahkan garam saat memasak, kemudian pengukuran massa molar. Untuk penerapan penurunan titik beku, ada penggunaan garam dapur untuk mencairkan salju, kemudian penambahan etilen glikol pada radiator mobil, penggunaan garam dapur dalam pembuatan es putar, kemudian anti beku pada tubuh hewan. Biasanya sih kalau ada kaitannya dengan dingin-dingin, itu adalah penurunan titik beku. Untuk penerapan tekanan osmotik ada banyak. Yang pertama, naiknya air tanah melalui akar ke seluruh bagian tanaman, kemudian penggunaan garam dapur untuk membunuh lintah, penggunaan garam dapur untuk mengawetkan makanan, kemudian proses yang terjadi dalam cuci darah ya atau dialisis, kemudian ada penggunaan cairan tetes mata dan pemisahan zat beracun dalam air limbah. Sekian video mengenai sifat koligatif larutan.
Mohon maaf apabila ada yang kurang dan apabila ada yang lebih selama video berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.